Shalom. Oke. Saya diberikan judul yang luar biasa. Namanya Hati Bapa. Itu tema bulanan katanya ya. Oke. Kalau kita mengerti isi hati Bapa kita akan hidup pasti tidak stres. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak tahu isi hati Bapaknya dan akhirnya bahkan bertanya-tanya dan bahkan mengira-ngira dan akhirnya hidupnya karena tidak tahu isi hati Bapaknya, akhirnya walaupun disebut orang Kristen, walaupun dia menyebut dirinya orang Kristen, dia depresi akhirnya. Oke. Kita belajar ya, kita belajar pelan-pelan. Ya, coba lihat. Kita buka sama-sama di Keluaran pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-30. Di sini ada sebuah pengertian bahwa dulu itu manusia dengan Tuhan dipisahkan sama yang namanya tabir. Tabir itu kalau sekarang bahasa sekarangnya horden lah gitu ya, ada horden gitu. Sebuah horden itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Dan itu diletakkan di dalam tabernakelnya Musa, kemah suci disebutnya. Kemudian ada bait Allah 1 dan 2. Salomo yang dirikan, yang kedua didirikan sama Zerubabel. Kemudian direnovasi sama Herodes. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah pengertian bahwa Tuhan itu terpisah dari manusia. Seringkali tanpa kita sadar, pengajaran ini mungkin kita tahu, mungkin kita tidak tahu, seringkali diajarkan bertahun-tahun dalam hidup kita, khususnya di dalam ranahnya agama Kristen, kita akhirnya tidak paham, tidak mengerti isi hati Bapa kita. Karena kita terjebak di dalam ranah agama. Oke? Semua agama, ya perhatikan ini baik-baik, semua agama diciptakan sama manusia untuk datang kepada Tuhan. Jadi di dalam semua agama itu pasti ada organisasinya, ada tata caranya, yang kita sebut ibadah. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, dengan upaya-upaya kita. Itu sebabnya ketika kita terjebak di situ, kita akhirnya tertutup pikiran kita dan kita nggak pernah kenal hati Bapa. Dan percuma akhirnya dikasih tahu begini, ayo Bapak Ibu ya, Tuhan mengasihi kita. Kita cuma denger itu udah keseringan, kita udahlah saya udah tahu lah. Tapi kita nggak ngalamin akhirnya. Karena sekali lagi terjebak di dalam ranah agama. Termasuk agama Kristen itu juga begitu. Jadi saya selalu ingatkan jemaat begini, hormati agama Kristen, hormati sinode, denominasi, bahkan hormati tata ibadah. Karena semua gereja punya tata ibadah masing-masing. Tapi jangan pernah dikultuskan. Jangan disembah-sembah yang itunya. Yang harus dikejar, yang harus dicari, yang harus dialami dan dinikmati, bahkan hidupnya harus punya pengalaman dengan pribadi itu adalah Yesus. Kalau kita terjebak di dalam upaya-upaya kita akhirnya tidak akan ngerti hati Bapa. Nah, kalau kita ngerti ini, kita tarik lebih dalam lagi, kita akan mulai mengerti bahwa dahulu di perjanjian lama semuanya serba fisik. Yang sakral itu bait Allah, yang sakral pengorbanan, yang sakral hari sabatnya, di mana ada tata-tata ibadah dan seterusnya. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa berbeda. Tiba-tiba di Matius 12 dia bilang begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, melebihi bait Allah apa? Mereka lagi lihat bait Allah kedua yang segitu besarnya. Mereka berpikir begini, lebih besar dari ini gitu. Bukan itu maksudnya ternyata. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang tadinya dalam bentuk fisik, sekarang dimasukin ke sini sama Yesus. Jadi berarti apa? Gerejanya adalah kita. Ini apa? Gedung gerejanya. Kalau kita hidup di perjanjian lama, oh ini adalah tempat yang paling sakral.
Sekarang udah berbeda. Sekarang Yesusnya hidup bukan di dalam gedungnya lagi, tetapi di dalam kita. Dulu di perjanjian lama dikatakan roh Tuhan berkuasa di atas dia, di atas orang itu. Hari ini roh Tuhan berkuasa di dalam kita. Bahkan Roma 8 mengatakan begini, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Berarti kan dahsyat. Semua orang percaya. Nah ketika kita ngerti ini, kita akan makin paham lagi, oh iya ya, berarti waktu tahun 2020, waktu orang-orang bilang gereja ditutup, ternyata bukan gerejanya ya, gedungnya yang ditutup. Gerejanya tetap buka, kan gerejanya kita. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, kalau gerejanya saya berarti nanti kalau ada doa berkat di tempat ini setelah disampaikan, saya nggak akan pernah lagi punya istilah begini, aku udah ibadah tadi. Karena ibadah tidak akan pernah berhenti dalam hidup saya. Cuman tempatnya aja beda-beda. Kan saya gerejanya. Jadi waktu doa berkat disampaikan di tempat ini, saya keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus. Kan gerejanya saya. Kan saya adalah bait Roh Kudus. Ketika saya menginjakan kaki nanti siang di tempat makan misalnya, saya pergi ke mall sama teman-teman saya habis ibadah misalnya, habis ibadah di sini ya. Saya akan bilang apa? Oh tempat ini berubah jadi tempat ibadah. Ketika saya masuk ke dalam mall, satpamnya bukain pintu, semua orang gak ada yang pernah nyapa satpam. Saya akan nyapa, terima kasih ya mas. Itu ibadah. Saya keluar dari toilet, ada pembersih toilet, orang gak ada yang pernah nyapa dia. Makasih ya mbak, makasih ya mas, toiletnya bersih deh gitu. Itu ibadah. Saya makan di restoran, saya kasih tip sama orangnya. Dia berbuat salah, saya tetap berbaik hati. Gak apa-apa mbak, mungkin lagi bad day kali hari itu, gak apa-apa, it's okay. Saya gak akan marah-marah sama dia. Saya tegur dia dengan baik. Semuanya itu ibadah. Saya masuk ke dalam rumah saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Saya mengasihi suami, istri, orang tua, anak, siapapun yang saya tinggal bersamanya. Itu sebabnya saya akan mengerti bahwa saya ini adalah garam dan terang. Kalau saya garam dan terang berarti saya harus menjadi orang yang tepat bagi orang di sekeliling saya. Bukan menuntut mereka jadi orang yang tepat bagi saya. Oh langsung berubah hidup kita. Saya bangun pagi, saya mau jadi kado bagi orang lain. Dan tiap hari begitu. Percuma ya, kita bilang kita orang Kristen, kita pulang ke rumah semua masuk kamar karena gak mau ketemu sama kita. Garam, salah satu fungsi daripada garam adalah orang yang memiliki prinsip garam itu adalah sesuatu yang buat orang nagih. Coba makan keripik asin, pasti nagih kan? Aduh gak bisa stop nih. Asin tuh buat nagih. Jadi harusnya kalau kita pulang ke rumah semua keluar dari kamar, hai halo gitu, bukan masuk kamar semua. Ih pulang, dia pulang. Iya aku takut, dia pulang. Sampai saya pernah dengar satu hari ada seorang anak yang bilang, saya kalau ketemu mama saya pak, ngeri pak. Kayak nenek sihir pak. Kenapa sih kalau ngomong kayak begitu? Marah-marah melulu pak. Saya percaya kalau kita ngerti prinsip ini, kita akan ngerti hati Bapa. Sekarang ya, pengorbanan kita buat Tuhan percuma tanpa disertai sama ketaatan. Dimasukin ke sini sama Yesus. Semuanya dimasukin sini. Sabat, dia buat mujizat di hari Sabat. Disengajain sama Yesus. Jadi prinsipnya Sabat apa? Pikiran dan hati masuk ke dalam perhentian Tuhan. Pikiran dan hati masuk ke dalam damainya Tuhan. Itu Sabat. Kita berpikirnya apa? Hari Sabat berarti hari Minggu. Bukan. Kita berpikir bahwa hari Sabat hari Minggu, hari ke gereja. Itu salah satunya. Tapi percuma datang ke dalam tempat ibadah kalau kita di dalam hati sini nggak mengalami yang namanya hati Bapa. Percuma kan akhirnya. Itu arti Sabat yang sebenarnya. Saya beberapa bulan, tahun lalu. Saya di kota Nazaret, sedih saya. Tiba-tiba teman saya bilang gini, tuh lihat tuh orang Yahudi keluar dari rumahnya, nyari-nyari temennya, buat apaan? Untuk nyalain AC. Emang kenapa dia gak mau nyalain sendiri? Kan hari Sabat. Jadi mencet remote aja gak mau. Kan hari Sabat harus temen yang pencetin remote untuk nyalain AC-nya. Ih gak enak banget sih hidupnya. Iya terjebak di dalam apa? Ranah agama. Semua agama adalah upaya manusia datang kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang datang dari sorga menghampiri manusia hanya Yesus. Itu sebabnya kekristenan adalah sebuah hubungan, bukan agama.
Makanya saya selalu katakan hormati agama Kristen. Itu ciptaan manusia. Hormati tata ibadah itu juga diatur sama manusia. Tata ibadah kan berbeda-beda setiap gereja. Jangan dicibir-cibir juga. Ih, gereja kamu gak tepuk tangan ya? Ih, kering berarti dong gitu. Gereja yang gak tepuk tangan mencibir kita. Tepuk tangan ya? Ih, gak mau hormati hadirat Tuhan. Gereja rame banget gitu. Gak ada habisnya akhirnya. Saya 25 tahun pelayanan mimbar. Saya udah ngelihat blunder terjadi di atas ini. Banyak. Karena apa? Dikaryakan sama manusia. Kadang-kadang pasti ada salahnya juga. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, habis saya khotbah, dia bilang gini, dia berdoa, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Tuhan berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Terus dia diem. Oh maksud saya Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan. Salah ngucap. Untung ketemu saya orang suka bercanda. Emangnya gue Salomo istrinya banyak. Udah gitu ada lagi WL, kasihan banget. Tuhan hari ini kami gak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Aduh. Itu di awal ibadah loh. Terus kan jemaat pada begini kan, pada tutup mulut gak mau ketawa kan. Tiba-tiba ada yang berteriak di belakang. Jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan. Wah udah habis. Ketawa semuanya. Itu dari awal sampai akhir dia gak bisa pimpin dengan benar. Karena salah ngucap. Kasihan gak? Kasihan lah. Blunder lah terjadi di sini. Jangan dikultuskan, kejar Yesusnya. Itu sebabnya di Keluaran 26 ayat 30 dikatakan begini. Kemudian haruslah, nih ada kata harus loh. Haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Kemah suci itu tempat hadiratnya Tuhan di situ karena Tuhan belum ada di dalam sininya mereka. Jadi mereka harus punya mediator untuk datang kepada Tuhan. Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat apa? Tabir. Ini kata tabir, kata pemisah pertama yang keluar di perjanjian lama di sini nih. Kalimat ini. Kau buat tabir dari kain ungu tua, kain ungu muda, kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Upaya manusia. Ada kata harus berulang kali. Keluarlah ayat 32. Keluar lagi kata ini. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas dan dengan apa kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Ribet nggak? Bingung kan bacanya, jelimet kan? Keluar lagi ayat 33, makin jelimet. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tuhan dipisahkan dari manusia dengan tabir. Kenapa? Waktu kemah suci dibangun pertama kali, Tuhan mengatakan begini kepada Musa, bahwa setiap tahun manusia karena sudah dipisahkan dari Tuhan karena dosa di awal, manusia harus diperdamaikan dengan Tuhan. Diperdamaikannya bagaimana caranya? Makanya namanya hari pendamaian. Hari pendamaian tuh ngapain sih? Imam besar, waktu saat itu namanya Harun, dia harus masuk dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Nah tabir ini ada antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang maha kudus orang gak boleh masuk, jemaat gak boleh masuk. Yang hanya boleh masuk hanya mediator antara Tuhan dengan manusia, yaitu siapa? Imam besar. Bawa darah hewan. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Saya gak akan bahas itu, makin jelimet nanti. Terus kemudian dia setelah dia ambil darah hewan, dia masuk ke dalam, dia percikan tuh darah hewannya di atas tabut perjanjian. Terus hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan melihat manusia, melihat imam besar dari kacamata hukum Taurat. Kalau imam besarnya nggak kudus, mati dia. Jadi di hari pendamaian yang terjadi sekali setahun, itu pasti sehari sebelumnya kalau saat itu udah ada tumpengan, mungkin si imam besar Harun di rumahnya udah ada tumpengan. Sama keluarga besarnya, sama teman-temannya. Kenapa? Ada kemungkinan besok dia mati. Dia pesta, dia bilang gini, tolong doain ya, gue deg-degan nih besok nih. Kenapa? Besok hari pendamaian. Oh gitu. Karena hari pendamaian dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Dia memperdamaikan Tuhan dengan manusia ketika hadirat Tuhan turun. Hari itu manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Mediatornya imam besar ini. Tahun depan dilakukan lagi sekali lagi. Terus begitu, gak ada habisnya. Kemudian Tuhan berkenan lagi sama manusia.
Bisa bayangkan yang terjadi di perjanjian baru, kata tabir pertama kali yang keluar, itu ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yang terjadi adalah, coba lihat Matius pasal yang ke-27, ayat 50 dan 51. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Tabirnya yang tadinya pemisah antara manusia dengan Tuhan, yang terjadi ketika dia menyerahkan nyawanya, yang terjadi pertama kali adalah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dengan kata lain, ketika dia selesaikan karya di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Nggak dipisahkan lagi sama horden. Seringkali yang dilakukan sama manusia, tabirnya, hordennya dijahit lagi sama manusia. Kita masih berpikir Tuhan berseberangan sama saya. Itu sebabnya kita nggak ngerti hati Tuhan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semua di sini. Ya, ada bapak-bapak juga kan ya. Oke. Setelah dia katakan selesai di kayu salib, hari ini kita anak-anak Tuhan, kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Jadi berarti saya hari ini hidup taat karena saya sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Tuhan selalu menyatu karena kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-6, lihat ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19, ini luar biasa ayat ini. Perhatikan ini. Kita selama hidup pasti punya pengharapan toh. Pengharapan kita kepada siapa sih? Kepada siapa kita berharap sih? Setiap hari kan pasti kita punya harapan sampai kita menutupkan mata di dunia ini. Perhatikan ini, pengharapan itu, pengharapan kita, tiap hari kita punya pengharapan akan banyak hal, adalah sauh yang kuat, adalah jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Meneduhkan jiwa kita. Kenapa? Karena pengharapan kita itu dilabuhkan, dilempar jangkar itu, sampai ke belakang tabir. Karena tabirnya udah kebelah. Udah gak ada lagi pemisah. Berarti harapan saya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi saya. Dan perhatikan di kalimat ini ada kata telah. Gak pernah ditulis kata harus. Dulu harus kamu begini ya, kamu harus begini. Itu agamawi. Hari ini kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus katakan, itu semuanya harapanmu telah aku ambil dan aku tancepin nih di sorga. Melewati tabir yang tadinya memisahkan engkau dengan Tuhan. Dan perhatikan ayat yang ke-20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk. Yesus yang masuk. Yesus yang masuk melewati tabir yang terbelah dua itu, dia masuk ke hadirat Bapa di sorga. Dia bawa tuh harapan kita dan dikatakan, di situ dikatakan dia masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Hari ini kita punya imam besar agung. Namanya Yesus. Dia melakukan pengorbanan di kayu salib sekali dan untuk selamanya. Untuk kita. Dan kata perintis di situ adalah kata yang artinya prodromos. Prodromos itu artinya adalah orang yang masuk lari ke dalam kota dan dia teriak begini. Woi, sebentar lagi ada orang penting, ada raja, ada orang VIP mau lewat. Apa yang terjadi? Rakyat turun ke pinggir jalan. Karena sebentar lagi ada orang penting mau lewat. Terus rajanya lewat. Wah, rajanya lewat. Terus semua masyarakat mengelulukan dia. Woi gitu. Gara-gara ada perintis yang masuk ke dalam kota dan berteriak. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus adalah perintis kita. Prodromos. Itu maksudnya apa sih? Dia yang bawa harapan kita. Dia masuk ke dalam tahta Bapa di sorga. Karena karyanya udah selesai di kayu salib. Tabirnya terbelah dua. Dia masuk sebagai perintis. Seolah-olah dia berteriak di sorga. Sebentar lagi ada orang penting mau masuk ke dalam hadirat Bapa di sorga. Siapa orang penting itu? Kita semuanya. Kebalik. Dalam kerajaan di dunia, rakyat dan prajurit mati membela rajanya.
Makanya kalau main catur rajanya terakhir tuh. Rajanya paling dijaga. Di dalam kerajaan sorga, rajanya mati bagi kita. Rajanya yang memberikan hidupnya bagi kita. Di dalam kerajaan sorga bahkan Yesus dikatakan dia adalah perintisnya. Dia yang masuk ke dalam pelataran sorga, dia yang teriak sebentar lagi ada orang penting mau datang. Sorga menyambut kita. Itu sebabnya di Ibrani 4 dikatakan dengan keberanian engkau masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Itu hati Bapa. Kalau kita nggak pernah paham bahwa dia mengasihi kita, dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak pernah sedetik pun menuduh kita nggak akan pernah ngerti hati dia. Itu sebabnya banyak orang bilang gini kan sama saya, Pak saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari kok Tuhan nggak jawab. Ikut Tuhan pakai formula akhirnya. Ikut Tuhan dengan ranah agama, dengan upaya-upayanya dia. Harus begini, harus begini, harus begini. Seperti zaman dulu. Akhirnya gak pernah ngalamin Tuhan. Beda sama seorang teman saya yang udah kanker stadium 4, ngomong begini sama saya, Bill, Tuhan baik banget Bill, setiap hari aku ngalamin Tuhan Bill, luar biasa dia Bill. Ngomongnya gitu. Gak pakai formula datang ke Tuhan. Bill, kan kamu udah pernah bilang ya Bill bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang. Aku berarti udah menang ya Bill. Aku berarti hari ini aku gak pernah lagi mau minta-minta kesembuhan karena aku sudah terima kesembuhan. Di dalam doaku Bill, aku selalu bilang Tuhan terima kasih aku sudah terima kesembuhan walaupun aku belum lihat. Karena kan udah selesai ya Bill di kayu salib. Ih aku makin ngerti, hatiku makin teduh loh Bill. Aku seneng banget ngalamin Tuhan tiap hari. Dan selagi ada hari esok pasti ada pengharapan bersama Yesus. Amin. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia. Dia sudah sembuh total. Gak kelihatan seperti orang cancer. Ngalami Yesus. Ironisnya tuh gini loh. Orang Kristen tapi hidupnya gak ngalami Tuhan. Hidupnya stres. Dekatlah kepadaku. Duduk di kakiku, dengar instruksi, dengar firmanku. Karena aku sangat sayang kepadamu. So that's the Father's heart. Itulah hati Bapa. Dan saya percaya ketika kita menerima hati Bapa, kita akan bisa memberikan hati Bapa kepada orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.